Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan kalian semua? Masih stabil? Salam stabil. Semoga kita masih terus diberikan pemikiran, kesehatan, serta ekonomi yang stabil agar kita terus bisa berpikir, bertindak, dan berperilaku stabil di tengah kondisi yang semakin tidak stabil ini. Oke, untuk konten kali ini kita akan membahas mengenai partai politik. Nah, ayo. Bukan. Kita tidak akan membahas partai politik mana yang paling baik, partai politik mana yang terbaik, tapi kita akan membahas partai politik berdasarkan harfiah. Jadi kan partai politik itu rata-rata disingkat ya. Contoh nih, PDIP itu kan singkatan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Nah, kita akan mengartikan partai politik itu secara harfiah berdasarkan leksikalnya, berdasarkan kata per katanya. Jadi sebelumnya saya tidak berafiliasi dengan partai politik manapun, saya bukan orang partai politik dan saya nggak ngerti politik. Tapi saya kepengen kita semua tahu, termasuk saya juga, kira-kira nih partai politik itu dibuat, kan dicetuskan namanya, itu kan orang yang buat kan pengen partai ini punya arti, punya persona, kira-kira oh partai ini personanya ini, partai ini personanya ini dari namanya, dari kata per katanya gitu. Nah, ini kita akan membahas secara harfiah kepanjangan dari partai-partai itu berdasarkan leksikalnya, berdasarkan kata per katanya gitu. Jadi ya itu aja sih. Maka dari itu, jika kalian merasa bahwa konten ini atau channel saya bermanfaat untuk kalian, menambah wawasan, pengetahuan, serta memberi informasi yang bermanfaat untuk kehidupan kita semua, silahkan klik tombol berlangganan atau subscribe, klik like, dan berikan komen-komen yang membangun. Kritik juga nggak masalah, yang penting membangun. Itu, tapi jangan memaki-maki karena kita tidak butuh makian-makian itu. Marilah kita belajar untuk menghargai setiap karya. Meskipun kita nggak suka karyanya, silahkan kritik, nggak apa-apa, tapi jangan dihina tanpa ada alasan tertentu karena nggak suka aja gitu. Itu aja sih, semoga bermanfaat untuk kita semua. Ayo kita lanjutkan. Definisi arti kata dari partai-partai politik yang ada di Indonesia. Oh iya, saya akan membahas partai politik berdasarkan urutan dari hasil pemilu tahun 2019 kemarin ya. Jadi ya kita urutkan aja dari peringkat 1 sampai peringkat 9 atau 10 deh, nanti kita lihat aja. Penasaran? Ayo kita saksikan. Ayo, partai politik secara harfiah. Mari belajar bahasa Indonesia. Kita boleh bangga dengan bahasa asing, tapi jangan asing dengan bahasa sendiri. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai partai politik dan yang ada di Indonesia, mari kita pahami dulu arti kata dari partai dan politik. Partai sendiri memiliki dalam KBBI memiliki definisi perkumpulan segolongan orang yang seasas, sehaluan, dan setujuan, terutama di bidang politik. Nah, itu. Yang kedua, partai memiliki arti penggolongan pemain dalam bulu tangkis dan sebagainya. Yang ketiga, perkumpulan barang dagangan yang tidak tentu banyaknya. Jadi dia bisa diartikan orang, kemudian dari olahraga bulu tangkis, partai mungkin pertandingan atau apa gitu, penggolongan pemain. Yang ketiga juga barang dagangan yang tidak tentu banyaknya. Jadi partai. Oh iya, jadi kalau misalnya kita dagang partai berapa? Oh, 3 kilo misalnya, seperti itu. Jadi yang kumpulan barang dagangan yang tidak tentu banyaknya, itu adalah definisi partai berdasarkan KBBI. Selanjutnya definisi politik. Kalau tadi kita udah bahas partai, selanjutnya kita akan bahas definisi politik berdasarkan KBBI. Politik dalam KBBI memiliki pengertian pengetahuan. Nah, ini dia nih, mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan, seperti tentang sistem pemerintahan dan dasar pemerintahan. Yang kedua,
Politik memiliki definisi segala urusan dan tindakan, kebijakan, siasat, dan sebagainya mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain. Jadi urusan dalam negeri dan urusan luar negeri. Nah, itu politik. Yang ketiga adalah cara bertindak dalam menghadapi atau menangani suatu masalah, atau definisi lainnya adalah kebijakan. Nah, itu adalah definisi politik berdasarkan KBBI. Untuk partai pertama yang akan kita bahas, arti katanya secara harfiahnya adalah PDIP. Karena PDIP adalah peringkat 1 partai pemenang pemilu pada tahun 2019 kemarin. PDIP memiliki kepanjangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Nah, itu dia. Jadi akan kita bahas definisi dari masing-masing kata secara leksikalnya, berdasarkan leksikalnya ya, kata per kata secara harfiah. Oke, yang pertama demokrasi. Demokrasi dalam KBBI memiliki pengertian bentuk atau sistem, ini dalam bidang politik ya, pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya, pemerintahan rakyat. Nah, itu definisi dari demokrasi. Yang kedua, dalam ilmu politik juga demokrasi memiliki definisi gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Gitu. Itu arti demokrasi berdasarkan KBBI. Selanjutnya Indonesia. Nah, ini negara kita nih. Tapi kira-kira apa arti Indonesia di dalam KBBI? Nah, ini dia. Dalam KBBI, Indonesia memiliki arti nama negara kepulauan di Asia Tenggara yang terletak di antara benua Asia dan benua Australia. Nah, gitu. Jadi Indonesia itu adalah negara kepulauan di Asia yang terletak di antara benua Asia dan benua Australia. Yang kedua, Indonesia dalam KBBI memiliki arti bangsa, budaya, bahasa yang ada di negara Indonesia. Gitu. Tadi udah demokrasi, Indonesia. Nah, ini perjuangan. Perjuangan dalam KBBI memiliki pengertian perkelahian dalam kurung merebut sesuatu atau peperangan. Nah, itu dalam definisi berdasarkan KBBI ya. Yang kedua, perjuangan memiliki definisi usaha yang penuh dengan kesukaran dan bahaya. Wow, mantap. Yang ketiga, berdasarkan dari ilmu politik, perjuangan memiliki definisi salah satu wujud interaksi sosial termasuk persaingan, pelanggaran, dan konflik. Gitu. Jadi perjuangan itu tadi arti-artinya berdasarkan KBBI ya. Jadi PDIP itu adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang kata per katanya secara leksikalnya sudah kita artikan secara harfiah berdasarkan KBBI. Itu aja, semoga bermanfaat. Nah, selanjutnya partai kedua yang memenangkan pemilu pada Pilpres tahun 2019 kemarin adalah Gerindra. Gerindra ini adalah singkatan dari Gerakan Indonesia Raya. Nah, mari kita artikan secara harfiah kata per katanya. Gerakan. Pertama gerakan ya. Gerakan dalam KBBI memiliki pengertian perbuatan atau keadaan bergerak, air, laut, mesin gitu. Nah, yang kedua, gerakan memiliki pengertian pergerakan, usaha atau kegiatan dalam lapangan sosial, politik, dan sebagainya gitu. Jadi gerakan dalam KBBI memiliki pengertian perbuatan atau keadaan bergerak, kemudian pergerakan, usaha atau kegiatan dalam lapangan sosial. Itu dia gerakan. Kemudian Indonesia tadi kita udah bahas, kita nggak akan ngebahas kata yang sudah dibahas sebelumnya ya. Selanjutnya adalah raya. Raya dalam KBBI memiliki pengertian besar. Wow, gitu. Tapi juga ada, ternyata Raya juga adalah ibu kota Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara. Nah, baru tahu kan? Nah, itu dia sama. Saya juga baru tahu, padahal saya orang Sumut. Ya nggak apa-apa, menambah pengetahuan kan nggak ada salahnya. Ternyata Raya dalam KBBI sekali lagi memiliki pengertian besar. Gitu. Jadi Gerakan Indonesia Raya adalah Gerakan Indonesia Besar. Gitu. Dari itu adalah arti Gerindra berdasarkan leksikal yang diartikan secara harfiah kata per kata. Semoga bermanfaat untuk kita. Nah, selanjutnya di nomor 3 ada
Partai Golkar. Nah ini dia, pada pemilu 2019 lalu, Partai Golkar meraih posisi ketiga dalam pemenangan partai politik gitu. Golkar sendiri memiliki pengertian golongan karya. Nah ini beda nih, golongan karya. Kira-kira apa ya arti golongan dan karya secara harfiah? Nah ini dia. Pertama, golongan. Golongan dalam KBBI memiliki pengertian puak, tumpukan atau kelompok ini untuk orang gitu. Jadi golongan itu adalah puak, tumpukan, dan kelompok untuk menjelaskan orang gitu. Selanjutnya adalah karya. Karya dalam KBBI memiliki pengertian pekerjaan yang pertama, yang kedua adalah hasil perbuatan, buatan, ciptaan, terutama hasil karangan begitu. Jadi Golkar adalah golongan karya yang memiliki pengertian golongan itu adalah kelompok untuk orang, sementara karya adalah pekerjaan atau hasil perbuatan, buatan, dan ciptaan gitu, terutama untuk karya-karya seni, ciptaan ya kan gitu. Jadi itu adalah arti kata golongan dan karya berdasarkan KBBI. Semoga bermanfaat. Nah, selanjutnya ada PKB. PKB ini kepanjangan dari Partai Kebangkitan Bangsa. PKB, Partai Kebangkitan Bangsa. Nah, kira-kira apa arti PKB secara harfiah ya? Nah, ini dia. PKB dari Kebangkitan Bangsa. Kebangkitan. Kebangkitan dalam KBBI memiliki pengertian kebangunan menjadi sadar. Ya, dari nggak sadar menjadi sadar, itu kebangkitan. Kemudian perihal bangkit dari mati gitu. Jadi kebangkitan itu pokoknya dia bangun dari keadaan tidak sadar menjadi sadar. Nah, gitu. Itu artinya bangkit, kebangkitan atau perihal bangkit dari mati gitu. Yang kemudian ada bangsa. Bangsa sendiri memiliki pengertian dalam KBBI. Bangsa memiliki banyak pengertian nih, ada 7 pengertian. Bangsa memiliki pengertian pertama, kelompok masyarakat yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarahnya, serta berpemerintahan sendiri. Jadi itu bangsa. Yang kedua, golongan manusia, binatang, atau tumbuhan yang mempunyai asal usul dan sifat khas yang sama. Itu yang pengertian bangsa kedua dalam KBBI. Yang ketiga, macam atau jenis. Yang keempat, kedudukan keturunan mulia luhur gitu. Yang kelima, jenis kelamin. Yang keenam, itu dari ilmu antropologi, kumpulan manusia yang biasanya terikat karena kesatuan bahasa dan kebudayaan dalam arti umum dan menempati wilayah tertentu di muka bumi. Nah, itu bangsa. Yang ketujuh, yang terakhir dalam istilah ilmu biologi, bangsa memiliki pengertian satuan taksonomi atau takson yang berada di antara suku dan kelas, serta merupakan tempat mewadahi kumpulan suku yang berkerabat erat satu sama lain pada tumbuhan. Nama-nama bangsa berakhiran ales seperti Zingiberales ordo. Nah, itu jadi bangsa memiliki pengertian di dalam KBBI. Ada 7 pengertian bangsa di dalam KBBI yang semua sudah kita bahas. Nah, itu dia arti PKB secara harfiah. Semoga bermanfaat. Selanjutnya ada Partai Nasdem atau yang disingkatan dari Nasional Demokrat ya gitu. Jadi Nasdem adalah singkatan dari Nasional Demokrat. Kira-kira apa artinya secara harfiah? Ini dia. Pertama, nasional. Nasional dalam KBBI memiliki pengertian bersifat kebangsaan, berkenaan, atau berasal dari bangsa sendiri, meliputi suatu bangsa. Nah, itu dia arti dari nasional. Kemudian Demokrat memiliki pengertian penganut atau pengikut paham demokrasi yang udah kita jelasi tadi, demokrasi. Gitu. Jadi Demokrat adalah orang-orang atau sekumpulan orang yang menganut atau mengikuti paham demokrasi. Jadi itu adalah pengertian nasional dan demokrasi, nasional dan demokrat berdasarkan KBBI. Itu dia. Semoga bermanfaat. Nah, kemudian ada PKS. PKS ini adalah singkatan dari Partai Keadilan Sejahtera. Nah, itu dia. Kira-kira apa artinya secara harfiah? Nah, ini dia kita artikan secara leksikal. Pertama, keadilan. Keadilan itu memiliki dalam KBBI memiliki pengertian sifat, perbuatan, perlakuan, dan sebagainya yang adil gitu. Kemudian adalah sejahtera. Sejahtera sendiri dalam KBBI memiliki pengertian aman, sentosa, dan makmur, selamat,
terlepas dari segala macam gangguan. Nah, itu dia artinya sejahtera. Tadi keadilan adalah sifat, perbuatan, perlakuan, dan sebagainya yang bersifat adil. Sementara adil sendiri dalam KBBI memiliki pengertian sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak. Nah, itu adil. Kedua, berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran. Nah, itu adil juga artinya. Yang ketiga, sepatutnya tidak sewenang-wenang. Gitu, itu arti adil. Jadi keadilan adalah sifat yang adil. Sementara adil sendiri memiliki pengertian sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak. Yang kedua, berpihak kepada yang benar, kebenaran. Yang ketiga, sepatutnya atau tidak sewenang-wenang. Yaitu itu pengertian adil. Sementara tadi sejahtera juga sudah memiliki pengertian, artinya tidak memiliki gangguan apapun. Gitu. Sejahtera sendiri aman sentosa dan makmur, selamat atau terlepas dari gangguan apapun. Itu arti sejahtera. Nah, itu adalah pengertian Partai Keadilan Sejahtera berdasarkan terminologi, berdasarkan harfiahnya, arti kata perkataannya secara leksikal, yang didasari dari KBBI. Itu dia. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Nah, selanjutnya ada Partai Demokrat. Nah, Partai Demokrat ini kayaknya nggak ada singkatannya ya, karena Demokrat itu sebenarnya sudah memiliki pengertian sendiri di dalam KBBI. Demokrat memiliki pengertian penganut atau pengikut paham demokrasi yang tadi. Begitu. Itu aja. Semoga bermanfaat. Partai Demokrat memiliki pengertian penganut pengikut paham demokrasi. Nah, selanjutnya ada PAN. PAN ini adalah singkatan dari Partai Amanat Nasional. Nah, itu dia. Kira-kira apa arti PAN secara harfiah ya? Nah, ini dia. PAN memiliki pengertian PAN memiliki kepanjangan dari Partai Amanat Nasional. Nah, amanat sendiri memiliki pengertian di dalam KBBI, yaitu pertama, pesan, perintah dari atas. Dari atasan biasanya ke bawahan. Atau keterangan, ini biasanya dari pemerintah, amanat ya. Kemudian yang ketiga memiliki pengertian wejangan dari orang yang terkemuka. Biasanya wejangan ini kalau dari pemimpin upacara ke para peserta upacara gitu. Kemudian yang keempat, amanat memiliki pengertian dalam ilmu linguistik, artinya adalah keseluruhan makna atau isi pembicaraan, konsep dan perasaan yang disampaikan pembicara untuk dimengerti dan diterima pendengar dan pembaca. Nah, itu dari ilmu linguistik. Kemudian dari ilmu sastra, amanat memiliki pengertian gagasan yang mendasari karya sastra, pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca atau pendengar. Nah, itu dia arti dari amanat berdasarkan KBBI. Untuk nasional sendiri tadi kita udah bahas. Nasional memiliki pengertian bersifat kebangsaan, berkenaan atau berasal dari bangsa sendiri, meliputi suatu bangsa. Nah, itu adalah arti dari amanat nasional berdasarkan leksikal, kata per kata, dan diartikan secara harfiah, kata per kata. Semoga bermanfaat. Nah, selanjutnya ada PPP atau yang kita kenal dengan P3 biasanya. P3 sendiri memiliki kepanjangan dari Partai Persatuan Pembangunan. Nah, ini P3 nih. Kira-kira apa artinya secara harfiah? Nah, yang pertama adalah persatuan. Persatuan dalam KBBI memiliki pengertian gabungan, ikatan, kumpulan, dan sebagainya, beberapa bagian yang sudah menjadi satu atau sudah bersatu gitu. Itu artinya adalah persatuan dalam KBBI. Kemudian selanjutnya adalah pembangunan. Pembangunan sendiri dalam KBBI memiliki pengertian proses, cara, perbuatan yang digunakan untuk membangun. Jadi proses, cara, perbuatan membangun. Jadi mulai dari proses, kemudian cara dan perbuatannya untuk membangun. Nah, itu artinya adalah pembangunan yang berdasarkan KBBI ya. Gitu. Jadi P3 Partai Persatuan Pembangunan memiliki pengertian persatuan, gabungan, ikatan, kumpulan, dan sebagainya, beberapa bagian yang sudah menjadi satu, perserikatan, serikat, dan perihal bersatu. Nah, itu dalam KBBI. Kemudian pembangunan memiliki pengertian proses, cara, perbuatan membangun. Itu dia arti dari persatuan pembangunan berdasarkan KBBI yang diartikan secara harfiah. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Nah, itu dulu kayaknya
pembahasan mengenai arti dari nama-nama partai berdasarkan leksikal yang diartikan secara harfiah. Gitu. 9 dulu. Nah, ini adalah partai-partai yang berada dari urutan 1 sampai 9 pada pemilu tahun 2019 kemarin. Gitu. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa saya tidak terafiliasi atau tidak tergabung pada partai politik manapun, atau saya tidak mempromosikan partai politik manapun. Saya hanya mempromosikan bahasa Indonesia. Makanya saya mengartikan partai per partai itu berdasarkan kata per kata yang diartikan secara harfiah, yang mengambil artinya dari Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai panduan kita berbahasa Indonesia. Saya tidak menjelaskan sejarah ataupun keunggulan atau keburukan masing-masing partai, ya itu urusan kalian lah yang untuk mencari tahu, karena saya juga nggak tahu. Akhir kata dari saya, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan bisa diterima secara positif, karena tujuan saya murni untuk memperkenalkan bahasa Indonesia, dan saya juga akhirnya memahami arti kata per kata dari partai tersebut, karena saya percaya bahwa setiap nama dibuat punya tujuan. Itu dia, setiap nama dibuat ada artinya yang diharapkan untuk bisa seperti namanya itu, dia tumbuh dan berkembang seperti namanya. Sama kayak kita memberi nama anak dengan harapan bahwa anak tersebut memiliki sifat ataupun bisa menjadi apa yang kita harapkan, yang kita berikan dari namanya itu. Gitu. Itu adalah arti sebuah nama kalau menurut saya. Akhir kata dari saya mohon maaf kalau dalam penyampaian ada salah-salah kata atau salah pengucapan atau ada yang tidak berkenan. Tidak ada maksud untuk menghina ataupun merendahkan seseorang atau segolongan. Tujuan saya hanya untuk sama-sama belajar bahasa Indonesia, mencintai bahasa kita sendiri, dan menjadikan bahasa Indonesia menjadi raja di rumahnya sendiri. Itu aja sih tujuan saya. Jika kalian merasa bahwa channel saya atau konten-konten saya bermanfaat atau menambah wawasan serta memberikan informasi yang positif kepada kalian, memberikan informasi yang bermanfaat untuk hidup kalian, jangan ragu-ragu untuk klik tombol berlangganan atau subscribe-nya, karena subscribe seperti yang orang-orang bilang gratis, tidak bayar. Kemudian silakan klik tombol loncengnya untuk bisa mengetahui update-update terbaru dari konten saya dan channel saya. Kemudian klik like, suka, dan berikan komentar-komentar yang memberikan pengaruh positif kepada saya sebagai content creator. Terima kasih. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam stabil. Semoga kita terus bisa diberikan kestabilan pola pikir, kehidupan, ekonomi, dan kesehatan, agar kita bisa terus bertindak, berpikir, dan berperilaku stabil di tengah kondisi yang semakin tidak stabil ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.